untuk memimpin presentasi kelompok 5 ya. Dan seperti biasa ya, jadi setelah presentasi ditawarkan tanya jawab, kalau nggak ada yang tanya ditunjuk kelompok di atasnya gitu ya, 3 kelompok di atasnya gitu aja. Untuk tanya, kalau nggak tanya ya komen atau memberi masukan atau apa gitu ya. Ya gitu aja. Terus materinya kamu share ya, kelompok 5, 6 share di WA ya, supaya saya bisa lihat, mungkin ada yang perlu saya koreksi ya. Jadi waktu saya serahkan ke saudara Nur Sofa ya, nanti saya masuk lagi. Kalau sudah selesai saya mau berikan komentar, silakan. Terima kasih atas waktunya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Syafrira Dalimunte. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4, akan menjadi moderator dari kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Mbak Syafa, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat tampilan PPT-nya? Sudah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Gia Gargarina Gardina, lalu saya sendiri, Afif Diarmon Wicaksono, dan Mbak Misaul Afifah Aini. Di sini kami akan mempresentasikan neraca energi dari pabrik biodiesel. Baik, yang pertama berikut merupakan data-data yang digunakan untuk menghitung neraca energi, meliputi kapasitas produksi, densitas biodiesel, laju massa biodiesel, hari kerja, jam kerja, basis perhitungan, dan referensinya kami mengambil 25 derajat Celcius. Dan ini merupakan alat-alat yang dihitung neraca energinya meliputi heat exchanger, mixing tank drum, tangki bleaching, cooler, reaktor esterifikasi, reaktor transesterifikasi, tangki mixer, dan evaporator. Selanjutnya, sebelum kami menghitung heat exchanger dan lain-lain, kami menghitung specific heat-nya terlebih dahulu. Jadi kami menghitung specific heat menggunakan metode Zweig and Svensson. Di sini kami mengambil referensi dari Coulson dan Richardson volume 6 pada halaman 324. Ini merupakan specific heat untuk zat cair sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk zat padat sebagai berikut. Selanjutnya adalah data berat molekul. Ini digunakan untuk mengkonversi dalam satuan mol ke satuan massa nantinya. Berikut adalah contoh perhitungannya. Ini merupakan perhitungan spesifik heat komponen trigliserida yang terdiri dari tripalmitin, dipalmitostearin, oleodipalmitin, palmitodiolein, linoleodiolein. Jadi kami menghitung dengan cara mengkalikan koefisien dengan data spesifik heat tadi, misalkan 3CH3, berarti 3 dikali dengan CH3 ini 36,84 dikali dan dijumlah. Ini lalu kami konversikan satuannya dari kilojoule per kilomol derajat Celcius menuju ke kilojoule per kilogram derajat Celcius.
Lalu setelah dihitung semuanya, didapatkan CP spesifik heat triglycerida total sama dengan 2,050 kJ per kilogram derajat Celcius. Lalu selanjutnya penghitungan spesifik heat di komponen FFA juga sama seperti tadi. Didapatkan total CP di FFA-nya sama dengan 2,100,310,343 kJ per kilogram derajat Celcius. Lalu menghitung spesifik heat lainnya seperti fosfatida, karoten, tocopherols, CP spesifik heat fosforik acid, dan CaHPO4. Seperti itu. Lalu ini merupakan data CP Gen Coplis untuk H2O. Dan ini untuk dari yang akan digunakan untuk menghitung pada selanjutnya di alat-alat heat exchanger dan lainnya. Jadi summary-nya seperti berikut. Dapatkan perhitungan spesifik heat dari triglycerida, FFA, fosfolipid, karoten, dan tocopherols. Selanjutnya adalah perhitungan heat exchanger. Jadi fungsi dari heat exchanger adalah untuk memanaskan crude palm oil dari tangki penyimpanan sebelum menuju proses ketumbuhan. Jadi suhu masuknya 30 derajat, steamnya 140 derajat pada kondisi saturated. Di sini kami menganggap asumsi yaitu tidak ada akumulasi jadi steady state, lalu tidak ada energi potensial, tidak ada perubahan energi potensial dan kinetik. Jadi kesimpulannya Q sama dengan H out dikurangi HI. Lalu tidak ada pompa yang bekerja juga, jadi W sama dengan 0. Lalu mencari HI dan H out, jadi pertama aliran masuk dulu, CPO, itu 30 derajat Celcius dan T-referennya 25 derajat Celcius. Begitu secara menggunakan rumus panas sensibel M dengan CP M kali CP delta T. Dan berikut hasil perhitungannya. Dapatkan totalnya itu 1.608.460 kJ untuk aliran masuk. Lalu untuk steamnya itu menggunakan panas laten karena saturated. Karena dia saturated, itu kami mengambil data lambdanya dari Gen Coplis. Jadi di steam sama dengan lambda kali massa steam. Massa steamnya kami cari dulu. Didapatkan massa steamnya 680,183 kg. Jadi di steam sama dengan lambda dikali dengan 650,183, jadi dapat 1.388.679 kJ. Jadi summary-nya sebagai berikut. Berikutnya merupakan perhitungan mixing tank diagram. Jadi fungsinya untuk mencampur crude palm oil CPO dengan asam fosfat 85%. Jadi CPO masuk dalam suhu 60 derajat, steam masuk pada 180 derajat, saturated, asam fosfat pada 25 derajat Celcius. Ini juga sama prinsipnya kayak tadi, jadi pompanya dianggap tidak ada pompa atau W sama dengan 0, steady state, dan tidak ada perubahan energi potensial dan energi kinetik. Pertama, aliran masuk. Menghitung panas pada aliran masuk, jadi masuknya tadi 60 derajat Celcius, lalu referensinya 25 derajat Celcius. Dari panas sensibelnya M CP delta T, dapatkan massa totalnya itu, maksud saya panas totalnya didapatkan 1.608.460 kJ. Lalu untuk aliran masuk fosfat, P-nya sama dengan 25 derajat Celcius dan
referennya juga sama 25 derajat Celcius, sehingga panasnya itu 0 karena selisihnya 0 buat suhunya, jadi perhitungannya 0. Berikutnya, karena ada proses mixing, terdapat panas yang hilang selama proses dan diasumsikan sebesar 5% dari panas CPO yang masuk. Jadi kilo sama dengan panas pada aliran 7 yang masuk tadi dikali dengan 5%, dapat 80.822 kilojoule per kilogram. Lalu selanjutnya perhitungan reaksi. Reaksinya fosfolit tambah H3PO4 menjadi fosfat tambah CaHPO4. Untuk delta H reaksinya itu delta HF produk dikurangi delta HF reaktan didapatkan sebesar 276,486 kilojoule. Lalu untuk aliran keluarnya RPO itu suhunya 60 derajat Celcius, referensinya 25 derajat Celcius. Lalu dihitung panas sensibel. Kembalinya sebagai berikut dan didapatkan total panasnya itu 1.608.700 kilojoule. Lalu untuk menghitung steamnya, akan panas laten, datanya dari Genpoplis, didapatkan steamnya itu 80.944,69537 kilojoule. Summary-nya sebagai berikut panasnya di tangki degumnya. Lalu untuk perhitungan selanjutnya untuk tangki biogen ini akan dilanjutkan oleh Mbak Gia. Untuk Mbak Gia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk tangki bleaching. Nah, fungsi dari tangki bleaching ini yaitu untuk mengabsorpsi impurities dari proses degunning. Jadi aliran 11 adalah RPO yang masuk pada suhu 110 derajat Celcius, steam dengan suhu 148 derajat Celcius, bleaching earth dengan suhu 25, dan yang keluar adalah aliran steam kondensat dan RBPO. Dengan asumsi perhitungan tidak ada akumulasi energi pada sistem, sehingga sistem berlangsung secara steady state atau akumulasi sama dengan 0. Yang kedua yaitu perubahan energi potensial dan energi kinetik diabaikan, dan yang ketiga adalah kerja dari luar diabaikan. Jadi untuk persamaan energi, neraca energi menjadi Q sama dengan H keluar dikurangi H masuk. Untuk menghitung panas sensibel masuk tangki bleaching dengan T sama dengan 110 derajat Celcius dan T sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, untuk menghitungnya menggunakan rumus panas sensibel yaitu dengan rumus M dikali integral CPDT. Sehingga didapatkan total 3906855. Untuk aliran masuk ketiga, yaitu panas sensibel bahan masuk, yaitu bleaching earth, dengan T sama dengan 25 dan Tref sama dengan 25, sehingga delta H total sama dengan 0 karena tidak ada perbedaan suhu. Next, Mas. Untuk aliran keluar, aliran 4, yaitu menghitung panas sensibel keluar atau RBPO. Jadi dengan Tref sama dengan 110 derajat Celcius dan Tref sama dengan 25 derajat Celcius. Dengan perhitungan panas sensibel menggunakan rumus M dikali integral CPDT, sehingga total HS sama dengan 3917275. Untuk menghitung kebutuhan steam yaitu menggunakan
Pemanas menggunakan saturated steam dengan suhu 148 derajat Celcius dan tekanan 4,45 atm. Sehingga didapatkan kebutuhan steam yaitu 10.420,08655 kJ. Ini untuk summary-nya, yaitu total delta H masuk sama dengan total delta H keluar. Selanjutnya yaitu perhitungan Cooler. Fungsi cooler sendiri yaitu untuk menurunkan suhu RBPO sebelum masuk ke reaktor esterifikasi, di mana aliran masuk berisi RBPO dengan suhu 110 derajat Celcius dan cooling water dengan suhu 28 derajat Celcius. Untuk aliran keluarnya yaitu cooling water return dan RBPO dengan suhu yang telah mengalami penurunan. Dengan asumsi perhitungan tidak ada akumulasi energi pada sistem, delta EP dan delta EK diabaikan, dan tidak ada kerja dari luar. Sehingga persamaan neraca energi menjadi Q sama dengan delta H keluar dikurangi delta H masuk. Untuk menghitung aliran keluar pada aliran 16, panas sensibel bahan masuk RBPO T sama dengan 60 derajat Celcius, TRF sama dengan 25 derajat Celcius. Dengan menggunakan rumus M dikali integral CPDT. Sehingga didapatkan total panas sensibel keluar adalah 1589256. Ini yaitu untuk perhitungan pendingin menggunakan cooling water pada suhu 28 derajat Celcius. Jadi dengan mencari massa cooling water yang dibutuhkan yaitu dengan menggunakan persamaan energi balance sehingga didapatkan HS water sama dengan 2270366,069 kJ. Untuk summary-nya yaitu didapatkan delta H masuk sama dengan delta H keluar. Selanjutnya yaitu perhitungan reaktor esterifikasi. Fungsi reaktor esterifikasi adalah untuk mereaksikan kandungan asam lemak bebas dengan bantuan metanol dan katalis supaya menjadi metil ester atau biodiesel. Dengan aliran masuk adalah aliran 16, jadi bahan dari yang keluar dari filter press, steam, metanol, dan HCl. Untuk bahan keluarnya yaitu steam condenser dan bahan menuju reaktor esterifikasi. Asumsi pertama sama yaitu tidak ada akumulasi energi pada sistem. Kedua yaitu perubahan energi potensial dan energi kinetik diabaikan. Dan ketiga tidak ada kerja dari luar. Sehingga persamaan menjadi Q sama dengan delta H keluar dikurangi delta H masuk. Untuk menghitung panas sensibel aliran 16 menggunakan T sama dengan 60 derajat Celcius, TRF sama dengan 25 derajat Celcius. Dengan menggunakan rumus persamaan panas sensibel M dikali integral CPDT, sehingga didapatkan total HS sama dengan 1589256. Selanjutnya yaitu aliran masuk pada aliran 21 dengan T sama dengan 60 derajat Celcius, TRF sama dengan 25 derajat Celcius. Menggunakan rumus M dikali integral CPDT sehingga total HS yang didapatkan yaitu 11.831,51 kJ. Untuk pada aliran 23 yaitu menggunakan T sama dengan 60 derajat Celcius, TRF sama dengan 25 derajat Celcius. Rumus panas sensibel yang digunakan yaitu M dikali integral CPDT, sehingga HS
HS total yang didapatkan ada 504,5823. Karena ada proses mixing, terdapat panas yang hilang selama proses dan diasumsikan sebesar 5% dari HS CPO masuk, sehingga didapatkan kilos sama dengan 80.079,61716. Dengan selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan untuk delta H reaksi. Untuk reaksi C16H32O2 ditambah CH3OH menjadi CH3 CH214 COO CH3 plus H2O, sehingga delta reaksi didapatkan minus 3.611,578699 kJ. Nah, untuk perhitungan aliran keluar reaktor esterifikasi sehingga didapatkan HS sama dengan 1,500,522. Next. Nah, untuk menghitung kebutuhan massa steam yang dibutuhkan dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan massa steam sebesar 35,0613006. Sehingga summary didapatkan untuk reaktor esterifikasi dapatkan delta H masuk sama dengan delta H keluar, yaitu 1675990,658. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisaul. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan reaktor transesterifikasi, di mana fungsi reaktornya itu untuk mereaksikan senyawa trigliserida menjadi metil ester dengan bantuan katalis NaOH dan juga menggunakan reaktor metanol. Di sini di aliran masuk 25 dari reaktor esterifikasi metanol dan NaOH dan mengeluarkan aliran 24 menuju washing tower, di mana di sini bisa didinginkan dengan menggunakan steam yang akan keluar menjadi steam kondensat. Untuk persamaan umum neraca energi seperti sebelumnya dengan asumsi yang sama, sehingga persamaan neraca energinya menjadi Q sama dengan H out min H in. Untuk aliran masuk 25, di mana suhunya 60 derajat Celcius dengan suhu referensinya 25 derajat Celcius, dengan menggunakan rumus panas sensibel M integral CP/dt, sehingga didapatkan untuk panas sensibel masuk reaktor transesterifikasi aliran 25 sebesar 1.599.523 kJ. Untuk perhitungan panas sensibel metanol masuk reaktor sebesar 225.121,5 kJ, dan untuk panas hasil NaOH yang masuk sebesar 3.578,313 kJ. Untuk di sini ada perhitungan reaksi di mana trigliserida direaksikan dengan 3CH3OH menjadi 3CH3CH2 14 COOCH3 ditambah C3H8O3, di mana didapatkan delta H reaksinya sebesar 95.991,53 kJ. Untuk aliran keluar di aliran 32 di panas sensibel keluaran RBPO, di mana total entalpinya sebesar 1.694,657 kJ. Untuk
CP dari Genkopli sebesar 0,99 kilokalori per kilogram derajat Celcius atau 4,181 kilojoule per kilogram derajat Celcius dengan suhu masuk di cooling waternya reaktor transesterifikasi sebesar 28 derajat Celcius dan keluarannya 50 derajat Celcius. Di kiserapnya MCP delta T sebesar 91,982 massa steam. Untuk masanya didapatkan untuk HS waternya 37.573,6864 kJ dan masanya yang didapatkan 408,489 kg. Untuk perhitungan neraca energi reaktor transesterifikasi, di mana delta H masuk sama dengan delta H keluar. Selanjutnya ada perhitungan tangki mixer, di mana fungsinya untuk melarutkan NaOH padat menjadi larutan NaOH. Masuknya NaOH padat ditambah H2O menjadi NaOH larutan. Untuk persamaan umum neraca energinya seperti yang sebelumnya, dan untuk persamaan neraca energi menjadi Q sama dengan H out min H in. Untuk aliran masuk NaOH padat dengan massa 24,19 kilo didapatkan HS 402,7635 kJ. Untuk panas sensibel bahan masuk airnya didapatkan 25,29505 kJ. Untuk aliran keluar NaOH larutan didapatkan total 3.578,313 kJ. Untuk perhitungan reaksinya NaOH solid ditambah air menjadi NaOH larutan plus H2O. Di mana didapatkan delta H reaksinya sebesar min 149,2335 kJ. Untuk persamaan saturated steam, untuk di mana Q steam didapatkan 2120,448 massa steam, sehingga didapatkan massa steamnya sebesar 1,4257 kg. Dan untuk Q steamnya didapatkan 3001,02 kilojoule per kilojoule. Untuk selanjutnya perhitungan neraca energi totalnya untuk delta H masuk sama dengan delta H keluar. Selanjutnya ada perhitungan evaporator, yaitu perhitungan terakhir dari neraca energi kelompok 5, di mana fungsinya untuk menguapkan H2O yang tersisa sehingga mendapatkan biodiesel yang lebih murni. Di aliran masuk ada dari decanter 30 derajat Celcius, dan keluar uap H2O dan aliran 42 menuju tangki biodiesel. Untuk perhitungan panas sensibel masuk evaporator didapatkan HS sebesar 474.583 kJ, dan untuk aliran keluar di FEM didapatkan HS-nya 6.673.095 kJ. Dan untuk aliran keluar uap airnya sebesar 3.889.828 kJ. Di mana perhitungan kilos sebesar 3.729 kJ per kilo, dan untuk kebutuhan steamnya didapatkan steamnya sebesar 10.112.069 kJ dan didapatkan massa steamnya 5.379,103 kg. Sehingga untuk total neraca energi pada evaporator didapatkan delta H masuk sama dengan delta H keluar sebesar
10.586.651,52. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Nur Syofah. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5? Saya ingin bertanya dari kelompok 8. Baik, Mbak Mita, dipersilakan untuk bertanya. Iya, baik. Untuk kelompok 5, saya izin bertanya yang pada perhitungan mixing tank degaming dengan perhitungan reaktor esterifikasi, itu kan ada asumsi sebesar 5% dari heat sensible. Nah, itu 5%-nya itu referensinya itu dari mana ya? Atau apakah asumsi kita sendiri atau ada referensinya? Gitu. Terima kasih. Untuk kelompok 5, apakah pertanyaannya akan di-keep dulu atau bagaimana? Mungkin bisa dikit dulu. Mau didiskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Permisi Mbak Syafa, saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Mita tadi. Baik, silakan dijawab. Jadi kami mengambil 5% kilosnya, 5% dari HS. Ini karena sebenarnya kami nggak memiliki literatur yang bersifat kayak jurnal gitu, tapi ini kami mengambil perhitungan dari mahasiswa tahun sebelumnya. Jadi mengasumsikan 5% dari HS gitu. Jadi mahasiswa yang pernah mendesain pabrik juga itu mengasumsikan kilosnya 5% dari HS seperti itu. Baik, Mbak Mita, apakah ada tanggapan lain? Iya, baik, Mas. Berarti yang 5% itu datanya dapat dari laporan sebelumnya ya, Mas? Iya, Mbak. Ada referensinya dari buku atau apa gitu ya, Mas? Untuk referensinya belum saya cek sih, Mbak. Jadi masih ikut perhitungan Iya, Mas. laporan sebelumnya. Iya, baik, nggak apa-apa. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan lain? Untuk teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya mungkin hanya ingin bertanya terkait untuk penulisan ini loh, angkanya itu yang bagus, yang baik itu berapa angka belakang koma ya? Gitu. Tapi nanti saja. Terima kasih.
Untuk kelompok 5, apakah pertanyaannya akan dikip dulu atau bagaimana? Atau ingin didiskusikan? Mohon maaf Mbak Fatima, bisa diulangi lagi pertanyaannya karena masih belum jelas, kurang Ini kedengaran. terkait penulisan ininya loh, kayak yang itu kan 276,480076. Nah, itu nanti menuliskan di laporannya itu apakah juga 6 angka di belakang koma atau 2 angka cukup atau bagaimana? Mungkin sudah mencari referensi untuk standar bakunya. Terima kasih. Saya ingin menjawab untuk angka di belakang koma sebenarnya itu kalau di laporan tugas akhir itu seharusnya konstan ya Mbak. Terserah dari kelompoknya masing-masing, untuk biasanya dari 3 sampai 5 angka di belakang koma. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ada tanggapan lain? Permisi Mbak, saya izin bertanya dari kelompok 7. Ini kan pemanasnya itu menggunakan saturated steam, suhunya 148 derajat dan tekanannya 4,45 atm. Nah itu apakah itu dari mana ya kok bisa memakai 148 derajat? Apakah enggak pakai yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok 5, apakah ingin diskusi terlebih dahulu atau bagaimana? Kami izin untuk diskusi terlebih dahulu ya. Baik, Mas.
Saya izin menjawab, Pak. Baik, silahkan Mas. Jadi di sini kami sebenarnya masih belum mencari sumbernya dari suhu 180 derajat dan tekanan 4,45 atm, Pak. Tapi ini kami juga ngambil dari laporan sebelumnya pradesain pabrik biodiesel dari crude palm oil yang di mana menggunakan 140 derajat Celcius saturated steam dan pada tekanan 4,45 atm. Seperti itu. Jadi kami masih belum mengecek lagi dapatnya sumbernya itu dari mana buat saturated steam seperti itu. Baik Mas, untuk Mas Tommy apakah ada yang ingin ditanggapi? Berarti misalkan pakai suhu di atasnya atau di bawahnya itu bisa ya Mas maksudnya? Baik, Maaf, Mas Tommy izin menambahkan. Jadi kami mendapatkan suhu 148 itu dari literatur buku Ulrich. Itu ada rentang suhunya, Mas. Jadi kurang dari 150 gitu. Jadi kami mengambil rentangnya antara 148 itu. Gitu, Mas. Oh iya baik Mbak, terima kasih banyak. Untuk teman-teman lain apakah ada yang ditanyakan atau dicukupkan dulu? Jikalau dicukupkan dulu, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya kembalikan kepada perwakilan dari kelompok 5 untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. baik. Saya izin stop share screen terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afif dari kelompok 5 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi untuk kelompok 6. Kepada kelompok 6, apakah sudah siap untuk presentasi? Ya, sudah. Izin share screen ya. Baik, untuk kelompok 6, saya persilakan share screen.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Mungkin bisa di full screen ya, soalnya ini masih terlihat tampilan. Oh ya, udah. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Kenalkan kami dari kelompok 6, beranggotakan saya sendiri, Bagas, kemudian ada Mbak Aulia, dan juga Mbak Widya. Kelompok kami akan menjelaskan tentang spesifikasi alat, yaitu pompa dan tangki pada pabrik biodiesel dari CPO. Selanjutnya. Tujuan untuk spesifikasi alat ini yaitu yang pertama adalah mengadakan peralatan, yaitu pembelian alat-alat, melalui bisa juga untuk standar equipment. Jadi alat-alat yang telah tersedia di pasaran seperti pompa atau motor. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan alat atau special equipment seperti reaktor, kemudian evaporator. Lalu ringkasan desain alat yaitu preliminary specification sheet untuk perencanaan spesifikasi, lalu final specification yaitu spesifikasi final. Selanjutnya untuk pompa. Next. Jadi untuk perhitungan pompa, yang pertama kita harus mengetahui physical properties aliran terlebih dahulu, yaitu terkait dengan suhu, operasi, densitas, kemudian viskositas, juga tekanan, kemudian penentuan titik referensi, jadi titik transfer fluida. Yang ketiga, perhitungan friction loss, perhitungan friksi pada sistem perpipaan. Selanjutnya, efisiensi pompa, kemudian penentuan efisiensi motor, selanjutnya yaitu net positive section head atau NPSH. Ini untuk flowsheet yang digunakan. Selanjutnya kami mengambil contoh perhitungan pada pompa L112, yaitu dari tangki CPO masuk ke reaktor 110. Jadi pada pompa CPO L112 yaitu berfungsi untuk memompa crude palm oil ke tangki mixing digambar. Jadi bisa dilihat pada skema pada titik 1 yaitu permukaan liquid pada tangki CPO. Kemudian pada titik 2 yaitu permukaan liquid pada tangki mixing digambar. Selanjutnya. Berikut untuk data aliran masuk, yaitu komposisi aliran masuk tangki penyimpanan CPO, menghitung densitas campuran. Untuk komponennya ada triglyceride acid, kemudian free fatty acid, fosfolipid, kemudian juga ada karoten, lalu ada tocophenol, glycophenol. Untuk densitas campurannya didapat yaitu 882
888,2 kg per meter kubik. Dikonversi ke pound per meter kubik didapat 55,5. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk perhitungan viskositas campuran. Perhitungan viskositas campuran didapat 6,6 Mohon maaf, memotong untuk kelompok 6 apakah ada kendala? Mohon maaf tadi sempat kelempar. Saya lanjut share screen dulu. Silakan. bisa di next. Untuk perhitungan viskositas campuran didapat untuk viskositas campuran yaitu 6,62 cp. Kemudian net massa larutan masuk 22.089 kg per jam. Kemudian untuk densitasnya yang telah didapat tadi yaitu 888,2 kg per meter kubik. Untuk viskositas larutan dari perhitungan yaitu 6,62 cp. Kemudian untuk net volumetrik didapat dari net massa larutan dibagi dengan densitas larutan didapat 0,006908 meter kubik per second. Lalu dikonversi ke galon per menit didapat 109,5 galon per menit. Untuk feet kubik per menit didapat 0,0041. Untuk aliran dalam pipa yang direncanakan untuk tekanannya yaitu 63,4 kPa, kemudian panjang pipa lurus yaitu 16 meter, kemudian depth atau ketinggian 12 meter. Untuk elbow 90 derajat ada 4 buah dengan friksi 0,75 dari Genkoplis tabel 2 hulu 2 halaman 100. Untuk drop valve dipasang 1 buah dengan koefisien friksi 6. Lalu diasumsikan untuk alirannya turbulen mencari DI optimum, diameter optimum yaitu 3,9 dikalikan Q pangkat 0,45 dikalikan densitas pangkat 0,11 didapat 3,484 in. Lalu juga ke meter 0,88 sehingga digunakan pipa 4 inci schedule 80 dari Genkoplis Appendix 51 halaman 96. Selanjutnya menghitung NRE
Nah, dari data yang telah ada yaitu ada data densitas, kemudian diameter, juga kecepatan dibagi dengan viscositas. Didapat untuk bilangan Reynolds-nya 12.948, maka asumsi aliran turbulen yaitu benar. Selanjutnya, perhitungan friksi pada sudden contraction, pipa lurus, elbow, dan shaft expansion. Jadi yang pertama, friksi terjadi karena adanya sudden contraction, yaitu karena luas permukaan tangki jauh lebih besar dari luas permukaan pipa yang akan dilalui. Maka A1 lebih besar A2. Nah, untuk KC-nya yaitu 0,55 dengan alfa dianggap 1 laminar. Untuk HC-nya yaitu 0,23876 Joule per kilogram. Lalu untuk friksi kanan pipa lurus, jadi sesuai dengan skema tadi, untuk panjang pipa lurusnya diperkirakan 16 meter. Lalu bahan pipa adalah gray cast iron dengan epsilon 0,000026. Sehingga diperoleh epsilon plus D-nya 0,0003, kemudian NRE 12.948, dan L-nya 16 meter. Dari Genkoplis figur 210.3 didapat untuk F-nya 0,08. Untuk faktor friksinya dihitung dapat 2,2871 Joule per kilogram. Selanjutnya friksi karena belokan elbow dan valve. Untuk AF-nya didapat 3,9 Joule per kilogram. Selanjutnya yaitu friksi yang terjadi karena adanya expansion. Jadi fluida yang masuk ke tangki mixing degaming dari Genkoplis 21015. Untuk KX-nya yaitu 1 minus A2 min A3 untuk luas permukaannya. Jadi dari pipa ke tangki mixing degaming. Misalkan luas permukaan tangki 50 kali luas permukaan pipa. Maka A2 sama dengan 1/50 A3. Untuk H expansionnya didapat 0,416 Joule per kilo. Jadi friksi pada pipa di total semua dari contraction, kemudian friksi pipa lurus, juga elbow dan expansion didapat 6,85 Joule per kilogram. Untuk Z1, ketinggian 1 yaitu 4,8 meter, Z2 12 meter, kemudian data Z-nya 7,2. Dianggap tidak ada perubahan densitas, maka diasumsikan densitas 1 sama dengan densitas 2. Kemudian V1-nya 0, V2-nya 0,93. Untuk alfanya sama dengan 1. Selanjutnya. Kemudian perhitungan power pompa menggunakan mechanical energy balance didapat WS-nya yaitu 77,915 Joule per kilo. Dapat untuk feed pond mesh yaitu 26,667. Dipakai pompa centrifuge single stick karena head pompa lebih kecil dari 488 meter. Kemudian efisiensi pompa. Untuk efisiensi pompa, kapasitasnya masuk yaitu 109,4997 galon per menit.
kemudian efisiensinya 68%, didapat kerja pompa yaitu 115 Joule per kilogram. Lalu untuk power itu 0,7 kilowatt, dikonversikan ke horsepower dapat 0,9421. Lalu untuk efisiensi motor ini 80%. Kemudian untuk power motor didapat untuk powernya 1,117 HP, dibulatkan menjadi 2 HP. Untuk standarnya menggunakan standar NEMA, Basic Engineering Organization. Lalu menghitung NPSH, yaitu Net Positive Suction Head pada pompa. Untuk NPSH available didapat dari tulisan halaman 212. Untuk P yaitu tekanan di atas fluida pada tangki masukan, kemudian hanya tinggi likuida pada section pompa. PF-nya pressure loss pada section perpipaan, PV-nya tekanan uap likuida pada section pompa. Untuk R-nya densitas likuida di section pompa didapat untuk P-nya yaitu 101.300 Newton per meter persegi. Kemudian H-nya 3,8 meter, PF-nya 212.075. Untuk PV-nya 4246 Newton per meter. Lalu untuk NPSH available yaitu dikali dengan 9,8, didapat NPSH available-nya 14,93. Kemudian dari literatur KN Erdanan, di mana N yaitu kecepatan putar RPM yang digunakan yaitu 3.500 yang digunakan untuk motor. Kemudian Q-nya kapasitas galon per menit 109,5. Untuk C-nya konstanta yaitu 9.000 dari rule of thumb. Diperoleh NPSH yang diminta yaitu 1,98 meter. Jadi NPSH available lebih besar dari NPSH required, yaitu pompa tidak akan mengalami kavitasi. Lalu untuk spesifikasi pompa, nama pompa yaitu pompa L112, fungsinya memompa CPO ke tangki mixing digambar. Untuk tipenya yaitu centrifugal pump, bahan pipa degas iron, untuk kapasitasnya 0,069 meter kubik per second, 414,47 liter per menit, dikonversi ke galon per menit yaitu 109,5. Untuk jumlahnya 1 buah, daya pompanya 1,18 HP, dibulatkan ini seharusnya 2. Kemudian ukuran pipanya yaitu 4 inci dengan schedule 80. Panjang pipanya 16 meter. Kemudian untuk delta Z, beda ketinggiannya 12 meter. Selanjutnya untuk data sheet, mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Oli. Ya, untuk selanjutnya yaitu data sheet pompa. Dapat dilihat pada tabel tersebut merupakan data dari pompa yang ada di flowsheet. Mulai dari pompa L112 seperti yang dijelaskan oleh Mas Babes tadi dengan spesifikasi yang ada pada tabel. Untuk pompa L115 dengan fungsi memompa fosfat ke reaktor mixing degamer dihitung juga dengan cara yang seperti Mas Babes tadi dan didapatkan hasil seperti yang tabel. Begitu juga untuk pompa L131 yang memompa dari tangki bleaching ke filter press.
Selanjutnya, kemudian untuk pompa L214 yaitu berfungsi memompa etanol ke reaktor esterifikasi, didapatkan daya pompa yaitu 0,04 HP atau dibulatkan menjadi 1 HP. Untuk pompa L211 yang berfungsi memompa dari filter press ke reaktor esterifikasi mempunyai daya 1,448 HP dan dibulatkan menjadi 2 HP. Pompa L311 yang berfungsi memompa dari reaktor esterifikasi ke reaktor transesterifikasi mempunyai daya 0,86 HP, dibulatkan menjadi 1 HP. Untuk pompa L312 yang berfungsi memompa metanol ke reaktor transesterifikasi mempunyai daya 0,08 HP dan dibulatkan menjadi 1 HP. Pompa L411 yang berfungsi memompa dari reaktor transesterifikasi ke washing tower mempunyai daya 0,48 HP dan dibulatkan menjadi 1 HP. Untuk pompa L421 yang memompa dari washing tower ke decanter mempunyai daya 0,66 HP dan dibulatkan menjadi 1 HP. Selanjutnya untuk pompa L431 yang mempunyai fungsi memompa dari decanter ke evaporator mempunyai daya pompa 0,88 HP dan dibulatkan menjadi 1 HP. Untuk L218 yang berfungsi memompa HCl ke reaktor esterifikasi mempunyai daya 0,02 HP dan dibulatkan menjadi 1 HP. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan tangki. Yang pertama yaitu physical properties aliran, data terkait suhu, operasi, densitas, dan viskositas. Yang kedua menentukan ukuran tangki. Yang ketiga menentukan tekanan desain. Yang keempat menentukan tebal tangki. Yang kelima menentukan diameter pipa masuk. Yang keenam menentukan diameter pipa keluar. Yang pertama kami memilih tangki penyimpanan GPO F111 yang berfungsi menampung GPO sebelum diproses. Tipe dari tangkinya yaitu silinder tegak dengan tutup atas dan tutup bawah berbentuk tank standar disher. Untuk kondisi operasinya, tekanannya 1 atm atau 14,7 PSI, suhunya 30 derajat Celcius atau 33,15 Kelvin. Bahan konstruksinya yaitu stainless steel SA 240 grade M tipe 316. Jumlah unitnya satu buah, storage time-nya 2 jam. Yang pertama yaitu untuk data aliran masuk. Dapat dilihat komposisi aliran masuk tangki penyimpanan CPO yang ada pada tabel mempunyai total massa 530.132,9825. Kemudian menghitung densitas campurannya dan didapatkan hasil 88,236 kg per meter kubik. Kemudian menghitung flow rate masuknya dan didapatkan hasil yaitu 24868,2 liter per jam. Kemudian untuk menghitung viskositas campuran, didapatkan campuran CP totalnya yaitu 6,621145,245. Kemudian densitas campurannya yaitu 0,0044 ppm per second. Menentukan ukuran tangki. Yang pertama volume larutan yang dihitung tadi yaitu 497,36,49848 liter per unit atau 303.5105,162 inci kubik per unit dengan asumsi satu volume ruang kosong tangki adalah 20%. Maka volume tangki yaitu 3793881,45 inci kubik. Volume tangki sama dengan volume tutup atas ditambah volume sel ditambah volume bawah. Jadi 62170,6231 itu sama dengan volume tutup atas ditambah volume sel ditambah volume tutup bawah. Tinggi silinder pada keadaan optimal dibuat sebesar 1,5 kali diameter bejana dari buku Snapshot. Jadi LS berdirinya sama dengan 1,5. Volume sel sama dengan P/4 dikali LS dikali
D kuadrat, sehingga didapatkan hasil 1,1775 D pangkat 3. Tutup bawah dan tutup atas sama, yaitu 0,0847 D pangkat 3. Selanjutnya 62170,6231 sama dengan 0,0847 D pangkat 3 ditambah 1,1775 D pangkat 3 ditambah 0,0847 D pangkat 3, sehingga didapatkan D sama dengan 35,8715 dm atau sama dengan 141,2266 inci. Untuk kode standarisasi dibuat 144 inci atau 3,6576 meter. Untuk tinggi badan silinder atau LS yaitu 1,5 dikali OD, sehingga didapatkan hasil yaitu 216 inci atau 5,4864 meter. Untuk tutup atas yaitu 0,169 dikali OD dan didapatkan hasil 24,336 inci atau 0,6181 meter. Untuk tutup bawah sama dengan tutup atas yaitu 0,169 dikali OD dan didapatkan hasil 24,336 inci atau 0,6181 meter. Untuk tinggi larutan dalam tangki yaitu volume larutan dibagi Pi per 4 kali OD kuadrat dan didapatkan hasil yaitu 186,4572 inci atau 4,736 meter atau 15,538 feet. Selanjutnya yaitu menentukan tekanan desain. Untuk P operasinya yaitu 1 atm atau 14,7 PSI. P total sama dengan P hidrostatis ditambah P operasi. Jadi sama dengan densitas dikali H liquid min 1 per 144 plus P operasi. Dan didapatkan hasil 16,139 PSI. Untuk P desainnya yaitu 1,1 dikali P total. Dan didapatkan hasil 17,753 PSI atau 1,2077 atm. Selanjutnya yaitu menentukan tebal tangki. Material yang digunakan adalah stainless steel SA240 grade M tipe 316 dengan spesifikasi sebagai berikut. Stres yang diizinkan yaitu 18750 PSIA, faktor pengelasan 0,8, faktor korosi 0,13. Menghitung tebal silinder. Menghitung tebal silinder dengan persamaan 2,21 pada Kusnarjo. TS sama dengan PD kali D plus 2 kali F kali E min 0,6 kali PD plus C, di mana TS sama dengan tebal silinder, PD sama dengan P design, DI sama dengan diameter, F sama dengan allowable stress, D sama dengan faktor pengelasan, C sama dengan faktor korosi. TS sama dengan 17,753 LP per in kuadrat dikali 144 in per 2 dikali 15.000 PS min 10,7 PSI plus 0,125 didapatkan hasil 0,2103 in. Untuk tebal silinder standar dari tabel Browner and Young didapatkan hasil 0,25 in atau seperempat in. Untuk ID-nya sama dengan OD min 2 dikali tebal silinder dan didapatkan hasil 143,50 in sama dengan 3,644 9 in. Selanjutnya yaitu menghitung tebal tutup atas berbentuk standar desain. OD-nya tadi yaitu 144 in, R-nya sama dengan 132 in, CR-nya 8,75 in. Untuk tes standar desain mempunyai rumus 0,885 dikali PD dikali R per F dikali E min 0,1 PD plus C sama dengan 0,0885 dikali 17,753 dikali 132 per 18750 dikali 0,8 dikurangi 0,1 dikali 17,7525 ditambah 0,125 dan didapatkan hasil tebal tutup atas yaitu 0,0067 in.
dengan tebal tutup atas standarisasi menjadi 0,31 in. SF-nya 2 in. Next. Selanjutnya yaitu menghitung tebal tutup bawah berbentuk standar disket dengan OD sama dengan 144 pin, R sama dengan 54 pin, ICR sama dengan 3,25 pin. Tebal tutup bagian bawah dengan rumus 0,885 dikali PD dikali R per F dikali E kali 0,1 dikali PD plus C sama dengan 0,885 dikali 17,753 dikali 54 per 18750 dikali 0,8 dikurangi 0,1 dikali 17,7525 ditambah 0,125 dan mempunyai hasil sama dengan 0,046 in dengan tes standarisasi yaitu 0,19 in. SF-nya 2 in atau sama dengan 0,0508 in. Tinggi tangki sama dengan tinggi silinder ditambah tinggi tutup atas ditambah tinggi tutup bawah ditambah SF sama dengan 216 ditambah 24 336 ditambah 24 336 ditambah 2 sama dengan 266,6720 in atau 6,77347 meter. Selanjutnya yaitu menentukan diameter pipa masuk. Massa masuk yaitu 530132,9825 kg per hari. Red volume masuk yaitu 596837,917 liter per hari sama dengan 0,2439 feet kubik per second. Asumsi aliran turbulen. Diameter insert optimal yaitu 3,9 dikali tingkat pangkat 0,45 dikali densitas campuran dipangkat 0,13 dari buku Timmerhouse. Jadi didapatkan hasil yaitu 3,4838 inch sama dengan 0,0885 meter sama dengan 0,2903 feet. Untuk nominal size-nya yaitu 4 inch schedule 80 dengan OD 4,5 inch sama dengan 0,375 feet sama dengan 0,1143 meter. Untuk ID-nya yaitu 3,826 inch atau sama dengan 0,31883 feet sama dengan 0,09718 meter. Untuk areanya yaitu 11,491 inch kuadrat atau sama dengan 0,0798 feet kuadrat sama dengan 0,00741 meter kuadrat. Untuk jenis alirannya itu pertama yaitu kecepatan aliran. Rate volumetric dibagi luas penampang pipa dan didapatkan hasil 3,05704206 feet per second. NRE-nya dengan rumus densitas dikali diameter dikali kecepatan dibagi viskositas dan didapatkan hasil 12147,599/9. NRE-nya lebih besar dari 2100, maka asumsi aliran turbulen benar sehingga diameter luar pipa 4,5 inch dan diameter dalamnya 3,826 inch. Selanjutnya itu menentukan diameter pipa keluar. Rate aliran massa keluar sama dengan 530 132,98 kg per hari. Rate volume aliran keluarnya yaitu 596837,9817 liter per hari atau 0,2439 feet pangkat 3 per second. Asumsinya yaitu aliran turbulen. Di optimalnya sama dengan 3,9 dikali QF pangkat 0,45 dikali densitas campuran dipangkatkan 0,13. Didapatkan hasil 3,4838 inch atau sama dengan 0,885 meter atau 0,2903 feet. Untuk nominal size-nya yaitu dipilih 4 inch schedule 80 dengan OD 4,5 inch
bisa diameternya 3,826 inch, areanya 11,491 inch kuadrat. Kemudian untuk cek jenis aliran, dicari kecepatan alirannya, rate volumetrik dibagi luas penampang pipa, didapatkan hasil 3,05570/4266 feet per second. Untuk NRE-nya densitas dikali diameter dikali kecepatan dibagi viskositas didapatkan hasil 12147,59949. Karena NRE lebih besar dari 2100, maka asumsi aliran turbulen benar dan didapatkan diameter luar pipa 4,5 inch dan diameter dalam pipa 3,826 inch. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Widya. Permisi saya potong sebentar. Mohon maaf untuk kelompok 6 mungkin agak bisa dipercepat ya karena ini udah 8:30. Ini juga masih belum ada pertanyaan dari teman-teman. Tanggapan dari Prof. Mahfud juga. Baik, saya akan sedikit mempercepat. Untuk selanjutnya itu ada spesifikasi tangki-tangki dari proses biodiesel dari CPO. Analoginya seperti yang dijelaskan Mbak Aulia. Yang pertama ada tangki penyimpanan CPO, kode alat F111, fungsi alat menampung CPO sebelum diproses, tipe alat silinder tegak dengan tutup atas dan di bawah berbentuk flank standar dished heat, bahan konstruksi stainless steel SA 240 grade M tipe 316, kapasitas tertera pada layar, jumlah tangki 1, diameter tangki tertera pada layar. Lalu ada tinggi sel, tebal tutup alat, tebal tutup bawah tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa aliran hasil fermentasi masuk tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa aliran keluar tertera pada layar. Selanjutnya ada tangki penyimpanan asam fosfat dengan kode alat F114, fungsi alat menampung asam fosfat sebelum diproses. Tipe alat silinder tegak dengan tutup alat dan tutup bawah berbentuk flank standar dished heat. Bahan konstruksi stainless steel SA 240 grade M tipe 316. Kapasitas tertera pada layar, jumlah tangki 1, diameter tangki tertera pada layar. Tinggi sel, tebal tutup atas dan tebal tutup bawah tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa aliran hasil fermentasi masuk tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa aliran keluar tertera pada layar. Selanjutnya ada tangki mixing degumer, kode alat R110, fungsi alat untuk mencampur CPO dengan asam fosfat. Tipe alat silinder tegak dengan tutup alat berbentuk flank standar dished heat dan tutup bawah berbentuk conical dengan sudut 120 derajat. Bahan konstruksi rig alloy steel SA 240 grade M, kapasitas tertera pada layar, jumlah tangki 1, waktu fermentasi 2 jam, diameter tangki tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa feed masuk tertera pada layar, dimensi pipa H3PO4 masuk tertera pada layar, dimensi pipa aliran keluar tertera pada layar. Lalu ada dimensi pengaduk, jenis pengaduknya dipilih triplet propeller. Untuk spesifikasinya tertera pada layar. Ada spesifikasi jaket pemanas tertera pada layar. Selanjutnya tangki penyimpanan dashing earth dengan kode alat F121, penampung branching earth, fungsi alat menampung branching earth sebelum diproses. Tipe alat tangki silinder dengan tutup bawah berbentuk conical dengan sudut 120. Bahan konstruksi karbon steel SA 240 grade M tipe 316. Kapasitas tertera pada layar, jumlah tangki 1, diameter tangki tertera pada layar, tinggi sel, tebal sel, dan tebal tutup bawah tertera pada layar. Lalu selanjutnya ada tangki bleaching dengan kode alat M120, fungsi alat untuk mengabsorpsi impurities dan
diagram dari proses deguming dengan bracing earth, tipe alat silinder tegak dengan tutup atas berbentuk frame standar DHT dan tutup bawah berbentuk conical dengan sudut 120, bahan konstruksi High Alloy Steel SA240 grade M, kapasitas tertera pada layar, jumlah tangki 1, waktu fermentasi 2 jam, diameter tangki tertera pada layar. Lalu ada dimensi pipa feed masuk tertera pada layar, dimensi pipa aliran keluar tertera pada layar, dimensi pengaduk tertera pada layar, spesifikasi jaket pemanas tertera pada layar. Selanjutnya ada tangki penyimpan metanol dengan kode alat F213, fungsi alat menampung metanol sebelum diproses. Tangkinya nggak usah semua. Oh ya Pak. Sebetulnya yang saya minta itu 1 tangki, 1 pompa. Jadi bukan semua. Ya. Kan perhitungannya sama. Iya. Ya sudah, presentasinya diakhiri. Iya. Demikian presentasi dari kelompok 6, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Ini dari teman-teman ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan. Mungkin untuk kelompok 1 ada pertanyaan. Saya tanggapi aja ya, karena waktunya sudah mepet ya. Oh ya, baik Pak. Baik Pak. Ya. Jadi saya mulai dari kelompok 5 ini ya. Ada 3 hal yang perlu dikoreksi di sini. Ya. Yang pertama, cara membuat sketsa. Sketsamu tidak benar. Coba gambarkan, tampilkan sketsamu. Baik. Saya Ya. Ya. Nomornya apa? Prof, hari ini Yang mana? gangguan. Kelompok 5 apa kelompok 6? Kelompok 5. Oh, kelompok 5 dulu. Kelompok 5 itu sebenarnya saya minta cuma 2 juga. Ya, 1 alat utama, 1 alat tambahan. Ya, exchanger 1 aja. Kalau sudah exchanger ya nggak usah cooler. Maksudnya gitu. Supaya tahu cara menghitung spek. Yang kedua, cara menampilkan spek. Itu aja. Ya. Jadi di kelompok 5 itu pertama pemilihan yang dihitung neraca panas itu yang memang punya efek panas gitu ya. Kalau pencampuran degaming itu suhunya berapa? Kalau pencampuran degaming ini Bro, dari 60 derajat menjadi Berapa? 25 derajat. 25. Keluarannya maksud saya 60 derajat juga Bro. Oh, 60 ya, ya enggak apa-apa. Berarti di sini ada efek panas gitu ya. Terus apa lagi? Mixing satunya lagi. Mixing yang satu lagi itu ini Bro. Suhunya 60 juga. Ya, keluarannya 60.
Ya, sudah. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Soalnya saya tadi nggak melihat kok nggak yang tangki esterifikasi yang dibuat. Jadi sebelumnya saya cuma minta satu yang utama, satu yang tambahan itu. Tapi enggak apa-apa lah sudah. Ya. Terus cara menampilkan, oh ini neraca panas ya nggak ada masalah sudah. Ya, jadi yang terpenting di dalam neraca panas itu, kenapa dihitung? Itu untuk memperkirakan nanti kebutuhan steam atau kebutuhan energi yang lain, misalkan listrik, kalau menggunakan pemanasan, ya, atau menggunakan yang lain pokoknya ya. Jadi tujuannya itu ya. Sehingga prinsip-prinsip perhitungannya ya sebetulnya nggak sulit kan, ini kan hanya asas black ya. Jadi panas masuk, panas keluar, panas yang terakumulasi kan ada akumulasi berarti sama ya. Iya, Nggak ada masalah kalau ini ya. Sekarang ke kelompok 6. baik, terima kasih Prof. Kelompok 6 itu ada 2 atau 3 kesalahan yang fatal. Yang pertama sketsanya salah. Coba tampilkan sketsanya. Sketsa pompa itu loh, sketsa aliran pompa. Ya. Nah, bukan. Nah ini loh. Jadi di dalam membuat sketsa itu titik yang diambil itu di sini tidak jelas. Titik 2 itu yang mana, titik 1 yang mana. Titik 1 itu permukaan. Ya. Kalau permukaan posisinya kan bukan di tengah tangki gitu ya. Tapi dekat dengan ujung tangki di atas. Ya. Kan ini seolah-olah tangkinya cuma berisi separuh. Ya. Karena nanti hidroliknya kan harus dihitung tingginya itu. Ya, jadi mendekati. Ya, walaupun nggak persis di ujung, tapi mendekati ya kadang 10% dari bagian tangki ya ke bawahnya ya. Yang kedua, titik 2 juga nggak jelas ini. Titik 2-nya ngambil di permukaan. Jadi satu hukum Bernoulli, hukum neraca mechanical energy balance itu berlaku untuk sesuatu yang saling terhubung. Ya, apakah pipa tangki yang berhubungan. Kalau itu permukaan 2 itu kan nggak berhubungan, itu putus. Ya ini kesalahan fatal, ini sering terjadi. Ya. Jadi titik 2-nya mestinya di mana itu? Gimana? Ya di keluarnya pipa itu. Ya. Titik 2-nya itu di keluarnya pipa itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan kecepatan? Ya. Bagaimana menentukan tekanan? Dan bagaimana menentukan tinggi? Kalau tinggi biasanya nggak masalah. Jadi ini nggak cocok. Tinggi sudah benar itu pengambilannya. Karena dianggap diambil di keluaran pipa. Tapi tulisan di sebelah kanan, titik 2 adalah permukaan liquid pada tangki. Ya. Jadi yang benar itu sebenarnya gambarnya sudah benar, ya. Gambarnya sudah benar, ya. Ya sedikit koreksi ya, posisi titik 1 agak ke atas. Gambar titik 2 itu ya persis di ujung pipa. Ya. Jadi bukan di permukaan, kalau di permukaan nggak nyambung. Sehingga nanti di dalam menentukan V1, V2-nya nggak bisa. 0 semua nanti. V1 0, V2 0. Ya itu salah ya. Jadi kuncinya hanya di sketsa. Kalau sketsa salah, ngitungnya pasti salah. Ya itu. Terus yang kedua, cara menampilkan spek, coba pompa, lanjut tabel speknya.
tabel. Nah, ini. Ya, pompa itu kan barang jadi ya. Kamu kalau beli pompa itu yang kamu sampaikan ke penjualnya apa? Watt-nya. Ya, atau kapasitasnya, watt-nya, materialnya. Terus apa lagi? Apakah perlu kamu nyampaikan ukuran pipa? Ya, ukuran pipa bolehlah, misalkan pipa keluar, pipa masuknya berapa in gitu ya. Terus panjang pipa, ya. Terus apa itu? Beda ketinggian, ya. Jadi bukan beda ketinggian, apa namanya? Kalau kemampuan pompa mendorong sampai ketinggian 100 meter itu apa namanya? 100 meter itu. Namanya apa? Tuh, nggak ada yang jawab sih. Namanya apa? Head, bukan head. Head. Ya, jadi head itu yang kamu tulis ya. Bukan beda ketinggian, tapi head pompa yang kamu inginkan itu ya. Jadi cukup head, power, kapasitas, tipe, bahan, ya, ukuran pipa masuk keluar boleh lah. Terus itu nulisnya HP, nulisnya daya itu jangan ditulis 2 ya, 1 aja. Kalau 1,18 HP jangan dibulatkan 1 HP, bulatnya ke atas 1,5 atau 2 HP, ya. Jangan dipotong kan berarti kan nggak kuat pompanya. Paham? Kalau butuh 1,18 kan itu kebutuhan minimum di situ. Berarti harus dikasih yang lebih tinggi. Ya. Nah, lebih tinggi, lihat standar pompa tersedianya berapa? Ada 1,5 HP apa enggak? Kalau enggak ada ya 2 HP. Kalau ada 1,5 HP ya 1,5 HP gitu ya. Ya, jadi bulatnya ke atas. Yang tulis 1 yang sudah dibulatkan. Semua tulisan itu harus dibulatkan di sini. Kayak kapasitas itu jangan ditulis 4 angka di belakang koma, buat apa? 414 kamu bulatkan 415 gitu. Ya. Ya, dan tulis 1 aja, nggak usah ada satuan meter per detik, ada liter per menit, ada GPM, salah 1 aja. Mau pakai GPM atau pakai ini, salah 1 aja. Ya. Ya. Jadi diingat bahwa spek itu dipakai untuk beli, untuk pengadaan yang dipesan itu tahu. Ya. Jadi tidak perlu data-data lain yang memang tidak dibutuhkan, seperti panjang pipa. Orangnya buat apa tahu panjang pipa? Walaupun kamu panjang pipanya 100 meter atau 5 meter, tidak ada ngefek dengan pompanya. Kan pompa kapasitas yang sudah kamu hitung, power yang sudah kamu hitung, itu kan sudah mengcover itu, gitu ya. Sehingga nggak perlu dimunculkan di situ. Oke, itu aja ya. Ya, termasuk storage nanti. Coba storage, spek storage. Ya, spek storage. Nah, coba ya. Tangki 1, coba apa yang di stainless, oke. Kapasitas ini juga sama ya. Nggak usah di 4 angka di belakang mah ya. Nggak usah koma atau 1 koma lah paling enggak ya. Ya, kapasitas itu volume, enggak liter per tangki gitu ya. Ya volume liter atau meter kubik gitu ya. Jumlah 1 unit, diameter tangki. Nah, ini yang enggak jelas di sini. Jadi diameter itu dipilih salah satu. Kalau umumnya pakai diameter luar atau diameter dalam kalau tangki. Kalau saudara punya tangki, itu gampang mana ngukur diameter dalam sama diameter luar?
Diameter luar, Prof. Diameter luar. Jadi diameter luar ditambah tebal ya. Jadi jangan pembuat menyimpulkan sendiri. Oh, kalau diameter dalam sekian, luar sekian, tebalnya terus diselisihkan, enggak. Ya, kamu tetapkan diameter luar karena orang membuat rolling itu diameter luar. Ngerol, membuat tangki itu ngerol itu diameter luar dan ditambah tebelnya berapa. Nah, tebel juga jangan jatuhkan satuan meter. Satuan tebel itu standar, misalkan setengah in, 58 in gitu. Ya, tebal ya. Oh ini ya. Tebal apa namanya? Tebal plat dulu. Terus nanti baru tutup. Nah, spek tutup kamu lihat di Brownell and Young ya. Tutup itu apa yang dispekkan kalau bentuk elips atau bentuk apa kon, nah itu sudah ada standarnya ya. Jadi satuan itu jangan di kayak 0,1875 in itu salah buat satuan seperti itu. Secara desain salah, secara matematik nggak salah. Karena itu nggak bisa kamu mengukur 0,1875 in pakai garisan apa? Pakai penggaris apa? Bisa kamu 4 angka di belakang koma in. Satuan in itu cuma bisa 0,1. Satu angka di belakang koma. Ya, jadi jangan ditulis 0, tapi tulis standarnya. Standarnya 0,185 in itu berapa? Dari berapa angkanya itu? Berapa per berapa? Nah. Halo. Ya, ingat. Kan itu hampir 2 gitu ya, hampir 0,2. Ya. Kalau 0,2 itu berarti berapa? 1/5 atau 1/4 in gitu loh. 1/4 in. Jadi tulis 1/4 in, bukan ditulis 0,18. Karena 1/4 itu orang tahu oh, beli platnya 1/4. Atau beli platnya 1/8 gitu ya. Ya. Jadi itu yang saya pentingkan dalam presentasi ini, tugas ini supaya semua mahasiswa paham ya bagaimana cara membuat spek. Cukup satu contohnya, nggak perlu banyak. Maka yang saya minta itu cuma satu alat storage, satu alat pompa gitu aja. Tapi yang benar ngitungnya supaya nanti kalau dicontoh sama anak-anak masa yang lain itu supaya ngikuti contoh yang benar. Ya, jadi kalau banyak tapi salah nanti salah semua. Ya, itu aja dari saya. Nanti diperbaiki ya, saya kumpulkan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini spek itu berlaku umum untuk yang lain ya. Jadi sambil dipikir istilahnya. Jangan asal niru, jangan asal nyontoh. Karena contohnya belum tentu benar ya. Boleh nyontoh kalau di textbook ya. Kalau dari kerjaannya anak-anak jangan nyontoh. Banyak yang salah masih ya. Walaupun sudah diperbaiki masih banyak yang salah. Jadi sambil dipikir, bahwa spek itu tujuannya ada 2. Untuk beli atau untuk membuat. Nah, kalau beli ya sesuai standar. Kalau buat ada beberapa yang harus sesuai standar seperti tebal dan sebagainya. Cara ngukur tukangnya juga jangan sampai bingung. Ya dikasih ukuran yang nggak logis, nggak bisa kerjakan gitu ya. Udah itu aja saya kira dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya kira aja kuliahnya ya. Ya, jadi kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.